Baik, teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kita akan coba mengulas tentang pada pembelajaran sinkronus kali ini kita coba memfokuskan pembelajaran pada manajemen ASN, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Di situ tertuang beberapa pasal terkait dengan kedudukan ASN di dalam NKRI, kemudian peran dan juga fungsi dari aparatur sipil negara, kemudian hak dan kewajiban, dan yang paling terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Nah, yang semuanya itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, apa saja aspek tersebut teman-teman sekalian? Kita mulai dari kedudukan ASN di dalam NKRI sendiri. Ini diatur di dalam pasal 8 dan juga pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pasal 8 kalau kita simak teman-teman sekalian berbunyi bahwa ASN itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Ya, tentunya ASN ini di breakdown jadi dua bagian, yaitu ada PNS, pegawai negeri sipil, dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang masing-masing bagian ini itu punya regulasi tersendiri. Kemudian pasal 9 ayat 2 menegaskan bahwa ASN bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hal ini menegaskan bahwa sebagai seorang ASN, untuk kita tentunya harus bersikap secara netral, ya, tanpa ada pandangan politik atau pilihan politik yang dominan, seperti itu. Kemudian dari segi peran ASN, teman-teman sekalian, bisa disaksikan pada pasal 12 yang berbunyi ASN berperan sebagai perencana pelaksana, kemudian pengawas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional melalui kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dari segi fungsi, teman-teman sekalian, diatur di dalam pasal 10 yang bunyinya adalah ASN itu berfungsi sebagai tiga fungsi utama di sini. Yang pertama ada pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik, dan juga yang paling terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah perekat dan pemersatu bangsa. Di pasal 21 hingga 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu mengatur tentang hak dari aparatur sipil negara. Apa saja haknya? Yang pertama, ASN itu berhak mendapat penghasilan dan tunjangan, kemudian berhak juga mendapatkan fasilitas kerja, jaminan sosial baik itu kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun maupun jaminan hari tua. Kemudian hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan kondusif, kemudian pengembangan kompetensi, dan yang paling terakhir yang tidak kalah pentingnya juga adalah penghargaan kinerja dan bantuan hukum dalam pelaksanaan tugas manakala dibutuhkan, seperti itu. Selanjutnya di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tercantum kewajiban dari seorang aparatur sipil negara adalah yang pertama setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga pemerintahan yang sah. Selain itu, kewajiban seorang ASN adalah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir melaksanakan nilai dasar dari ASN, yaitu core value ASN, ada 7 nilai berakhlak, dan menjaga netralitas serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara pasal 4 ayat 2 itu mengatur tentang kode etik dan kode perilaku seorang aparatur sipil negara. Apa saja yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 ini? Yang pertama adalah kode etik dan kode perilaku seorang aparatur sipil negara itu merupakan penjabaran nilai dasar ASN dalam perilaku konkret yang mencakup pelayanan prima, tanggung jawab dan integritas, pengembangan kompetensi, saling menghargai, menjaga rahasia jabatan, inovatif dan proaktif, dan yang terakhir adalah bekerja sama secara produktif.